Shalom segenap warga gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi yang indah ini, di minggu Advent kedua, tanggal 9 Desember 2021, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh besar kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena kami masih diberikan kekuatan berkat Allah yang begitu nyata bagi kami pada pagi yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami datang tertunduk di hadirat-Mu dan meminta kekuatan penjagaan pemeliharaan Allah hari ini. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, akan menjadi pedoman hidup kami, sehingga hari ini kami boleh lewati dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan, kami datang berseru, seraya mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, berdasarkan program Manna GTM, maka di minggu Advent saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mika pasal 5 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Segenap jemaat yang sama dikasih Tuhan, ada kata bijak, kecil itu indah. Tapi menjadi yang terkecil itu tidak selalu enak. Yang terkecil biasanya diabaikan, dipandang remeh, bahkan menjadi bahan ejekan. Bila ada pembagian-pembagian hadiah, lalu kita mendapat bagian yang paling kecil, pasti tidak mudah untuk diterima. Bethlehem Efrata, sebuah kota kecil di Yehuda. Jaraknya kurang lebih 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Bethlehem memang sebuah kota kecil di antara kota-kota lain di Yehuda pada waktu itu. Karenanya, kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara politik, sosial, ekonomi, bahkan agama. Tapi justru dari lorong gelap kota kecil Bethlehem, bersinarlah terang baka. Dari kota kecil ini muncul pemimpin besar, seorang raja yang pemerintahannya jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun di muka bumi ini. Ternyata di Bethlehem, kota kecil ini kemudian menjadi pusat perhatian global, karena daripadanya lah bangkit pemimpin terbesar itu. Dari Bethlehem yang kecil, Allah membuat perkara yang besar sepanjang sejarah. Dalam nubuatan Mika mengenai Bethlehem ini, disampaikan di tengah-tengah kehidupan Yehuda yang penguasanya berpesta pora dalam korupsi, para imamnya berubah menjadi fasik, para pedagang semakin tidak jujur, dan ketika para hakim suka menerima suap, dan umat Tuhan sangat sengsara dan bahkan menderita. Janji pengharapan ini disampaikan melalui nubuat Mika menjadi berita pengharapan dan sukacita, karena yang terkecil mendapat kasih dan perhatian dari Allah. Ini berita yang memberi harapan baru, sebab Mika menyampaikan berita ini sesudah nubuat kejatuhan Samaria, ibu kota kerajaan Israel, dan kejatuhan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, bahwa Samaria dan Yerusalem akan jatuh hancur, tetapi penyelamatan adalah dari yang terkecil, Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata itu akan menjadi sumber damai sejahtera, karena dia sendiri akan memberikan kedamaian itu bagi umatnya. Nubuat Mika ini bukan kata-kata penghiburan biasa seperti obat penenang saat sakit tak tertahankan, karena janji pengharapan itu telah tergenapi melalui kedatangan Kristus ke dunia. Hari ini kita mau kembali menghayati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah di minggu-minggu Advent ini, seakan kita hendak merajut banyak kata baik, syair, lagu, puisi dan sebagainya, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Di hati kita pun seakan berupaya memiliki hati yang semakin baik,
dibandingkan hari-hari yang telah kita lewati. Jadi hari ini kita merenungkan rencana janji penyelamatan Allah bagi manusia melalui kehadiran Mesias yang sudah lahir sebagai bayi di Bethlehem Efrata. Maka melalui nubuat Mika pada perenungan di Minggu Advent di tanggal 9 ini, kita kembali diingatkan yang pertama adalah Bethlehem, kota kecil itu sesungguhnya telah ada dalam rancangan Tuhan. Rahel mati di kota itu, nenek moyang Daud yaitu Rut tinggal di situ. Raja Daud lahir di situ, Kristus juga lahir di situ. Sesuatu yang tidak penting, kurang berarti, kurang diperhitungkan dalam pandangan manusia. Tapi di hadapan Allah dijadikan sebagai sesuatu yang sangat penting dan bahkan menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera. Yang kedua adalah Bethlehem, kota kecil. Nama Bethlehem berarti rumah roti. Meskipun kecil, tapi Bethlehem telah menjadi berkat besar. Hidup kita juga harus menjadi berkat bagi sesama. Merayakan Natal bukan hanya sekedar pesta dengan banyak makanan dan minuman, dengan baju baru dan dekorasi indah. Tapi merayakan Natal adalah dengan berbagi kasih dan sukacita dengan sesama. Yang ketiga, di Bethlehem, kota kecil itu Kristus telah lahir. Bayi putra Natal itu lahir untuk menderita dan mati. Palungan di Bethlehem menjadi titik awal palang di Golgota. Bayi di Bethlehem ini adalah penjelmaan Allah yang menderita. Jadi dalam sukacita merayakan Natal, kita mesti ingat rayakan Natal dalam kesederhanaan, bukan pesta pura. Rayakan Natal dengan hati yang teduh dari segala keriuhan persoalan dunia, juga teduh dari kegaduhan petasan. Rayakan Natal dengan hati yang tenang dari segala hiruk pikuk kepentingan dunia ini. Jadi belajarlah kita menjadi yang terkecil di dalam ego dan merendahkan hati, sebab sesungguhnya kita manusia ini kecil saja, tapi Allah mengasihi kita. Yang keempat, kebesaran itu tidaklah terletak pada cara pandang dan ukuran manusia, tapi pada kuasa dan campur tangan Allah sendiri. Kita harus percaya bahwa hidup kita, entah kecil atau besar, berada dalam naungan kasih Kristus, Putra Natal yang akan kita rayakan nantinya, sampai kita bersukacita memasuki tahun yang baru nanti. Yang kelima adalah, yang terpenting bukan kata-kata atau ritus-ritus, tapi langkah nyata pada Kristus. Kalau kita perhatikan syair nyanyian Kidung Jemaat 94 ayat 4, hai kota mungil Bethlehem, berbunyi begini, ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Silakan dengar berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Membuka pintu hati kita, membuka selebar-lebarnya untuk Yesus lahir di hati kita di zaman ini. Karena kelahiran Kristus adalah sukacita, damai sejahtera, dan hendaklah hidup kita juga menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera di muka bumi ini. Selamat mempersiapkan diri untuk perayaan Natal nanti yang kita rayakan bersama-sama. Karena Tuhan Yesus memberkati dan menyertai, memelihara kita. Terpujilah Kristus dan firman-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berserah di dalam doa. Sungguh agung kasih karya Allah yang begitu indah, begitu baik bagi kami. Sehingga di pagi yang indah ini di tanggal 9 Desember 2021, kami kembali diberikan kekuatan, kesehatan untuk kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menaungi, Engkau yang melindungi. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami merasakan sukacita bersama dan terus berpadanan hanya kepada firman. Di dalam nama Yesus, Putra Natal yang akan kami rayakan, Engkau akan terus berkarya bagi kami. Amin.